Banyak orang berpikir bahwa untuk maju mereka selalu membutuhkan tangan yang mengangkat, bahu yang menopang, atau kelompok yang mendorong. Mereka percaya bahwa tanpa dukungan dari luar, mereka tidak akan bisa melangkah dengan mantap, dan pemikiran itu alih-alih membantu, justru membelenggu mereka. Karena ketika kekuatanmu bergantung pada orang lain, jalanmu tidak akan pernah stabil. Aku telah belajar bahwa lompatan terbesar dalam hidup datang saat kau memutuskan untuk bergerak sendiri, bukan karena sombong, tetapi karena kau mengerti bahwa kemajuanmu tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Dan disitulah kau menemukan sesuatu yang kuat, kekuatan sejatimu. Kesendirian mengajarkanmu fokus, disiplin, dan ketahanan. Kau tidak perlu ditemani untuk terus berjalan, kau perlu tekad. Dan ketika kau bertindak dari keyakinan batin itu, dunia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan panggung bagi transformasimu. Hal pertama yang harus saya terima untuk mengubah hidup saya adalah sesuatu yang sulit untuk dicerna. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan saya. Tidak ada. Meskipun mereka sangat menyayangi kamu, meskipun ada banyak janji dukungan, meskipun mereka terlihat dekat, ada pertempuran yang hanya bisa dihadapi oleh satu orang. Ada malam-malam gelap di mana bahkan nasihat terbaik atau pelukan yang paling tulus tidak cukup. Karena ada rasa sakit yang harus kamu jalani sendiri. Keputusan yang hanya bisa kamu ambil, langkah yang tidak akan diambil oleh orang lain untukmu. Dan semakin cepat kamu memahaminya, semakin cepat kamu berhenti menunggu dan mulai bangkit. Selama bertahun-tahun saya berpikir bahwa pada suatu saat seseorang akan mengakui usaha saya, bahwa seseorang akan memahami perjuangan saya, bahwa seseorang akan mengangkat saya saat saya jatuh. Itu bukan keburukan, itu kelelahan, itu kebutuhan untuk merasa didukung. Namun harapan itu membuat saya lemah karena di dalam hati saya masih percaya bahwa kemajuan saya tergantung pada orang lain. Hingga suatu hari, di tengah pukulan brutal, saya melihat dengan jelas, saya sendirian. Tidak ada yang bisa memutuskan untuk saya. Tidak ada yang akan mengambil langkah berikutnya. Atau saya melakukannya atau saya terbenam. Itu adalah kebangkitan sejati saya. Itu tidak datang dengan kalimat indah. Itu datang dengan rasa sakit, dengan keheningan, dan dengan keteguhan yang tidak saya kenal. Saya mulai memenuhi komitmen saya meskipun tidak ada yang melihat, menopang diri saya dari dalam, meskipun di luar segalanya runtuh. Karena saya mengerti bahwa karakter sejati tidak dibentuk dengan teman, tetapi ditempa dalam kesendirian. Dan kesendirian yang awalnya menakutkan itu menjadi guru. Itu memaksa saya untuk melihat diri saya secara langsung. Untuk bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar saya inginkan, apa yang saya bersedia kehilangan, apa yang tidak bisa saya tunda lebih lama lagi. Saya belajar untuk percaya pada penilaian saya sendiri, pada intuisi saya, pada kemampuan saya untuk membangun kembali tanpa saksi. Karena ketika kamu tidak memiliki siapapun untuk menopangmu, kamu belajar untuk berjalan dengan mantap, bukan karena kamu tak terkalahkan, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Dan urgensi itu membangkitkan kekuatan yang bahkan tidak kamu ketahui ada di dalam dirimu. Sejak saat itu saya berhenti menunggu, berhenti mencari validasi. Saya berhenti ingin diselamatkan. Saya mengambil tanggung jawab, dan dalam tindakan itu saya menemukan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Karena ketika apa yang kamu bangun tidak lagi bergantung pada orang lain, apa yang kamu capai adalah milikmu. Apa yang kamu tingkatkan adalah otentik. Saya menemukan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seorang pria yang tidak membutuhkan teman untuk bergerak, tidak perlu saksi untuk berkomitmen, tidak butuh penghiburan untuk tetap teguh. Dia hanya perlu visi yang jelas dan kemauan untuk melanjutkan, meskipun sendirian, terutama jika sendirian, karena disitulah kekuatan sejati lahir. Prinsip kedua yang harus saya tanamkan dalam pikiran saya adalah berhenti berteriak meminta dukungan emosional, karena semakin banyak kemajuanmu bergantung pada semangat orang lain, semakin lemah jalannya. Adalah manusiawi ingin didengar, ingin didorong, ingin dipahami, tetapi ketika kebutuhan itu menjadi syarat, kamu menyerahkan kekuatanmu. Tidak ada yang berkewajiban untuk memotivasi kamu. Tidak ada yang hidup untuk menopangmu. Setiap orang membawa perjuangan mereka sendiri, batasan mereka,
kekacauan mereka sendiri. Dan jika setiap kali kamu tersandung, kamu berharap seseorang akan mengangkatmu, kamu akan tergeletak sementara kesempatan berlalu begitu saja. Saya pernah mengalaminya. Saya menghitung mimpi saya berharap mendapatkan semangat. Saya berbagi kegagalan saya berharap mendapatkan penghiburan. Saya menunjukkan luka saya berharap mendapatkan pemahaman. Dan ketika apa yang saya inginkan tidak datang, saya merasa frustrasi. Saya merasa ditinggalkan, tetapi itu bukan penolakan, itu kenyataan. Hidup tidak berputar di sekitar emosi saya. Tidak ada yang berkewajiban untuk ada di sana setiap kali saya jatuh. Memahami hal itu tidak membuat saya tidak peka, tetapi membuat saya lebih kuat. Pada hari ketika saya melepaskan harapan untuk dipahami, saya merasakan ringan. Langkah saya tidak lagi bergantung pada reaksi eksternal. Saya belajar untuk bangkit karena keyakinan dan bukan karena tepuk tangan. Saya menemukan bahwa dukungan terbesar lahir dari dalam rasa hormat yang kamu berikan pada diri sendiri ketika kamu memenuhi. Dari kekuatan yang kamu kumpulkan saat maju dalam keheningan, dari komitmen yang kamu jaga meskipun tidak ada yang melihat. Karena ketika kamu mampu tetap teguh di hari-hari terkelammu, ketika kamu bekerja tanpa saksi, ketika kamu membangun tanpa ada yang memberi tepuk tangan, pandanganmu terhadap dirimu sendiri berubah. Kamu lebih menghargai diri sendiri, dan penghargaan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun. Itu dibentuk dalam kesendirian, dalam kelelahan, dalam ketekunan yang tidak terlihat. Berhenti meminta dukungan tidak berarti menutup diri dari cinta atau hubungan yang dalam. Itu berarti kamu tidak lagi berasal dari kekurangan, bahwa kamu tidak lagi berjalan berharap diselamatkan. Kamu berjalan karena kamu tahu siapa dirimu, karena kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapimu. Kamu berada dalam proses melengkapi dirimu, dan perbedaan itu mengubah segalanya. Seorang pria yang bertanggung jawab atas emosinya, berhenti menuntut dan mulai menawarkan. Dia tidak lagi membutuhkan, dia memilih. Dia tidak lagi meminta, dia menciptakan. Dia tidak lagi memohon, dia menopang dirinya sendiri. Dan ketika kamu mencapai titik itu, energimu berubah. Orang lain melihatmu dengan cara yang berbeda karena kamu tidak lagi bergantung pada validasi untuk maju. Kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang atau sepenuhnya sendirian. Dan tetap saja, arahmu tetap jelas. Ketakutan akan penolakan tidak lagi membimbingmu, tujuanmu yang membimbingmu. Kamu tidak lagi bertindak untuk dilihat, kamu bertindak karena kamu tahu kemana kamu pergi. Dan jika seseorang memutuskan untuk menemanimu, baiklah. Dan jika tidak, kamu tetap maju dengan kepala tegak, dengan kaki yang mantap, dengan kemauan yang utuh. Itulah perbedaan antara yang mencoba dan yang berhasil. Yang berhasil tidak menunggu tepukan di punggung, tidak mencari persetujuan. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, menggigit gigi, dan melanjutkan. Karena dia tahu bahwa apa yang dia bangun tidak membutuhkan penonton, hanya membutuhkan disiplin, fokus, dan keputusan untuk maju. Bahkan dalam kesendirian, terutama dalam kesendirian. Karena disitulah, ketika tidak ada yang mengamatimu, versi dirimu yang mampu mengubah segalanya mulai lahir. Prinsip ketiga yang harus saya terima dengan sepenuh hati adalah berhenti mengeluh. Mengeluh terlihat tidak berbahaya, bahkan normal, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu kebiasaan paling merusak yang ada. Setiap kali kamu mengeluh, kamu memberitahu pikiranmu bahwa kamu tidak memiliki kekuatan, bahwa yang eksternal lebih berkuasa daripada kehendakmu, bahwa masalahmu lebih berat daripada keputusanmu. Dan ketika kamu mengulang pidato itu berulang kali, itu mengakar, menjadi suara internal yang melemahkan semangatmu dan memadamkan hasratmu untuk maju. Keluhan adalah bahasa mereka yang telah menyerah untuk membangun. Saya menghabiskan bertahun-tahun terjebak dalam perangkap itu. Saya mengeluh tentang ketidakadilan, tentang kurangnya peluang, tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain, bahkan tentang diri saya sendiri. Saya merasa itu adil, bahwa saya memiliki hak dan mungkin sebagian benar, tetapi tidak pernah satu keluhan pun menyelesaikan sesuatu, tidak pernah memberi saya lebih banyak kekuatan, tidak pernah mendekatkan saya pada tujuan saya. Sebaliknya, itu membuat saya terpuruk, membuat saya merasa sebagai korban,
membuat saya menunggu solusi yang tidak pernah datang. Dan yang terburuk adalah bahwa sedikit demi sedikit itu mendorong saya ke arah sinisme. Berpikir bahwa tidak ada yang berubah, bahwa tidak ada yang berharga, bahwa lebih baik menyerah, dan disitulah seseorang mulai mati dalam hidup. Hingga suatu hari, di depan cermin, saya mengajukan pertanyaan tersulit dari semuanya. Berapa banyak dari apa yang menyakitkan saya pertahankan sendiri karena tidak melakukan apa yang saya tahu harus saya lakukan? Berapa banyak yang saya beri makan dengan pasivitas saya, dengan alasan saya, dengan keluhan saya? Jawabannya menyakitkan, tetapi itu membebaskan saya karena pada hari itu saya berhenti menyamar sebagai korban dan mengambil kembali kendali. Saya memutuskan untuk menjadi seseorang yang bertindak, bukan seseorang yang meratapi, seseorang yang melihat apa yang salah dan menghadapinya. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan kerja keras, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hasil. Dan saya mulai mengubah. Mengapa saya menjadi satu pertanyaan? Apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Bukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, bukan apa yang seharusnya mengubah dunia, tetapi saya. Dan mengulang pertanyaan itu setiap hari mengubah saya. Apa yang sebelumnya saya lihat sebagai tembok mulai berubah menjadi jalan. Di mana sebelumnya ada kemarahan, saya mulai menemukan dorongan. Di mana sebelumnya saya berpikir untuk menyerah, saya mulai mengambil keputusan. Saya beralih dari menjadi penonton menjadi protagonis. Dan dalam tindakan diam itu, saya mulai mendapatkan kembali rasa hormat pada diri saya sendiri. Karena ketika seseorang mengeluh, dia kehilangan martabat. Tetapi ketika dia bertindak, meskipun dengan ketakutan atau keraguan, dia terangkat. Hidup tetap sulit, ketidakadilan tetap ada, tetapi kamu tidak lagi sama. Kamu tidak lagi berlutut di depan masalah. Sekarang kamu berdiri, bergerak, dan itu mengubah segalanya. Karena dunia tidak memberikan apapun kepada mereka yang mengeluh, tetapi selalu membuka pintu bagi mereka yang bersikeras, yang bangkit, yang mengambil sedikit yang mereka miliki, dan mengubahnya menjadi kemajuan. Hari ini, jika sesuatu menyakitkan saya tidak mengeluh, saya bergerak. Jika ada yang kurang, saya tidak menyesali, saya membangunnya. Jika ada yang membuat saya marah, saya tidak berteriak, saya bertindak. Dan jika saya sendirian, tanpa tepuk tangan, tanpa teman, saya tetap sama. Karena saya mengerti bahwa mereka yang terbiasa mengeluh membutuhkan sekutu yang membenarkan kelumpuhan mereka. Tetapi mereka yang berjuang dalam diam tidak mencari alasan. Mereka hanya mencari arah dan memiliki tekad untuk tidak pernah lagi mengatakan, "Saya tidak bisa karena kamu bisa." Kamu hanya perlu mulai, menutup keluhan, menggigit gigi, dan maju, meskipun sendirian, terutama jika sendirian. Prinsip keempat yang mengubah hidup saya adalah belajar membangun disiplin saya sendiri ketika tidak ada yang mendorong saya. Karena jujurlah, mudah untuk memenuhi ketika kamu memiliki seseorang yang mengawasi. Ketika kamu tahu bahwa kamu diawasi, ketika ada tenggat waktu, aturan, dan konsekuensi yang jelas. Tetapi ketika kamu sendirian, ketika tidak ada yang menekan atau mengoreksi, ketika tidak ada yang terjadi jika kamu gagal, disitulah sebenarnya terlihat dari apa kamu terbuat. Pertumbuhan sejati tidak terjadi di depan umum, itu terjadi dalam keintiman, dalam momen-momen di mana hanya kamu yang tahu apakah kamu memenuhi atau tidak. Saya menyadari bahwa selama saya memiliki atasan, guru, atau batasan eksternal, mudah untuk menjaga diri saya tetap teratur. Tetapi ketika struktur itu menghilang, kekuatan saya runtuh. Saya berjanji pada diri sendiri hal-hal yang tidak saya penuhi. Saya membuat rencana yang tidak pernah saya eksekusi. Saya mengecewakan diri sendiri, dan meskipun tidak ada yang memperhatikannya, saya tahu. Dan setiap kali saya melanggar aturan secara diam-diam, sesuatu di dalam diri saya melemah. Karena kamu bisa menipu semua orang kecuali dirimu sendiri. Dan hidup dengan mengetahui bahwa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya adalah hukuman yang sunyi. Hari itu saya mengerti bahwa saya harus menjadi otoritas saya sendiri, pemimpin saya sendiri. Tidak ada yang akan membangunkan saya pagi-pagi.
Tidak ada yang akan mengingatkan saya untuk berhenti membuang-buang waktu. Tidak ada yang akan menuntut disiplin dari saya. Itu harus lahir dari dalam diri saya. Dan ketika kesadaran itu tertanam, segalanya berubah. Kamu berhenti bertindak untuk memenuhi orang lain dan mulai bertindak untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Kata-katamu menjadi sebuah perjanjian, dan jika kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu, kamu memenuhinya. Bukan karena seseorang mengawasi, tetapi karena kamu berjanji pada dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup. Disiplin itu tidak diajarkan dalam manual, itu dibangun hari demi hari. Ya, itu tidak nyaman, ya, kadang menyakitkan, tetapi itu sangat membebaskan karena ada saatnya ketika kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk memotivasi atau memberi batasan. Kamu tidak bergantung pada keadaan eksternal, hanya pada keputusanmu. Kamu menjadi seseorang yang maju meskipun tidak memiliki keinginan, yang memenuhi meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan, yang tetap teguh bahkan ketika sepenuhnya sendirian. Saya ingin kamu ingat dengan baik. Disiplinmu adalah kebebasan sejati. Itu bukan penjara, itu pernyataan sunyi bahwa kamu bisa memegang kata-katamu di hari-hari terburuk, bahwa kamu tidak membutuhkan saksi untuk setia pada diri sendiri. Dan disitulah rasa hormat pada diri sendiri lahir. Ketika kamu melihat dirimu memenuhi dengan pria yang kamu janjikan untuk menjadi, itu tidak ada harganya. Jika pesan ini menggema dalam dirimu, silakan berlangganan. Saluran ini adalah untuk mereka yang sedang membentuk karakter dalam kegelapan, untuk mereka yang tidak membutuhkan sorotan untuk ada. Dan tinggalkan di kolom komentar kebiasaan apa yang kamu bersedia untuk pertahankan, meskipun tidak ada yang memintanya. Tulis itu bukan untuk saya, tetapi untuk dirimu, karena ketika kamu menyatakan secara diam-diam komitmenmu, hidupmu mulai bergerak dengan serius. Ingat, disiplin bukanlah apa yang kamu lakukan ketika kamu terinspirasi. Itu adalah apa yang kamu pilih ketika tidak ada yang mengawasi. Prinsip kelima yang mengubah hidup saya adalah belajar menjadi sumber validasi saya sendiri. Salah satu kesalahan termahal yang bisa kita lakukan adalah bergantung pada persetujuan orang lain untuk maju. Percaya bahwa kita membutuhkan kerja bagus, saya mengagumimu, atau tepuk tangan untuk terus berjalan. Selama kekuatanmu bergantung pada apa yang dipikirkan orang lain, kamu akan selalu menjadi rapuh, karena validasi eksternal itu tidak stabil, menghilang, dan sebagian besar waktu dipengaruhi oleh ketakutan dan keterbatasan orang-orang yang memberikannya. Saya sendiri mengalaminya. Saya menghabiskan bertahun-tahun menunggu kata-kata dorongan itu, pengakuan yang memberitahu saya bahwa saya berada di jalur yang benar. Ketika itu datang, saya merasa tak terkalahkan, tetapi ketika tidak, saya merasa kempis. Saya mulai meragukan, mempertanyakan keputusan yang dalam hati lahir dari keyakinan sejati. Dan suatu hari saya mengerti, masalahnya bukanlah orang lain tidak melihat nilai saya. Masalahnya adalah saya sendiri tidak memvalidasi diri saya. Karena saya tidak cukup dengan mengetahui bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Saya membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasi. Itu terjadi pada suatu malam frustrasi di mana saya menghadapi pertanyaan yang sulit. Apakah saya benar-benar membutuhkan seseorang untuk menyetujui hidup yang saya bangun? Apakah saya ingin menjadi seorang pria yang maju karena keyakinan atau yang bergantung pada tepuk tangan untuk bergerak? Itu adalah titik balik. Sejak saat itu saya mulai melatih kebiasaan yang berbeda. Melihat diri saya dengan jujur setiap hari dan bertanya apakah saya telah konsisten. Apakah saya telah memberikan yang terbaik dari diri saya? Apakah saya telah bertindak dengan tujuan? Dan jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Saya tidak membutuhkan saksi, saya tahu. Perubahan internal itu memberi saya kekuatan yang belum pernah saya miliki. Karena ketika standar internalmu lebih berat daripada pendapat eksternal, kamu tidak lagi terhenti. Kamu tidak lagi terkontaminasi atau patah karena ingin menyesuaikan diri. Kamu menjadi kokoh, bertekad, terlindungi dari dalam. Itu bukan perubahan yang langsung, itu adalah pelatihan harian. Belajar mengenali kemajuan saya meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Belajar untuk mempertahankan fisiku meskipun tidak ada yang memahaminya. Belajar untuk berjalan tegak meskipun dunia tampaknya mengabaikan saya.
Ketika kamu belajar untuk memvalidasi diri dari dalam, setiap langkah menjadi tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak lagi mencari agar orang melihatmu, kamu mencari untuk berdamai dengan dirimu, dan kedamaian itu tidak bisa dinegosiasikan. Sejak saat itu saya merayakan diri saya dalam diam ketika saya memenuhi, saya mengoreksi diri dengan tegas ketika saya gagal, saya berbicara pada diri sendiri dengan rasa hormat, dan saya memandu diri dengan jelas. Saya tidak membutuhkan panggung atau audiens, hanya percakapan konstan dengan diri saya sendiri, karena saya mengerti bahwa rasa hormat yang sejati tidak diminta, tetapi dibangun. Dan jika kamu ingin orang lain menghormatimu, pertama-tama berhentilah meminta persetujuan mereka. Belajarlah untuk memberi kredit pada diri sendiri, untuk memvalidasi diri dari dalam, untuk berjalan dengan keyakinan tanpa membutuhkan tepuk tangan. Dunia selalu akhirnya merespon kekuatan internal yang tidak lagi meminta izin untuk ada. Prinsip keenam yang mengubah hidup saya adalah belajar untuk bangkit cepat setiap kali saya jatuh. Bukan dengan pidato motivasi, bukan dengan kalimat indah yang diulang untuk menenangkan rasa bersalah, tetapi dengan tindakan segera, dengan langkah konkret yang mengembalikan saya ke jalur. Karena saya memahami sesuatu yang sederhana. Betapapun kuat, disiplin, atau jelasnya kamu akan tersandung. Akan ada hari-hari di mana kamu melanggar kata-katamu, di mana rutinitasmu terganggu, di mana dorongan mengalahkanmu. Dan disitulah, tepat di sana, komitmenmu yang nyata diukur. Karena siapapun bisa maju ketika segalanya mengalir, tetapi karakter sejati terlihat dari apa yang kamu lakukan setelah kesalahan. Selama bertahun-tahun saya menghukum diri sendiri ketika saya gagal. Satu hari yang hilang menjadi seminggu penyesalan. Satu keputusan buruk membuka monolog internal, kamu merusaknya lagi, kamu tidak akan pernah berubah. Dan dialog rasa bersalah yang menyamar sebagai tuntutan itu lebih merusak daripada kesalahan itu sendiri. Karena alih-alih memperbaiki diri, saya terbenam. Sampai saya memahami sesuatu yang jelas. Setiap menit yang saya habiskan untuk meratapi adalah 1 menit lebih sedikit yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki. Pejuang sejati bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang bangkit tanpa dramatisme, yang memperbaiki dengan cepat dan melanjutkan. Sejak saat itu saya mengubah fokus saya. Saya tidak lagi bertanya mengapa saya gagal lagi. Sekarang saya berkata, apa yang saya lakukan sekarang untuk kembali ke jalur? Saya tidak lagi memberi label pada diri saya sebagai lemah. Saya berkata pada diri saya yang sebenarnya, saya mengabaikan diri sendiri, tetapi saya di sini lagi, siap untuk bangkit. Saya belajar untuk memaafkan diri tanpa melepaskan diri, untuk mengakui jatuh saya tanpa membenarkan diri, untuk memperlakukan diri saya dengan belas kasih, ya, tetapi juga dengan tuntutan dari seseorang yang tahu bahwa dia tidak bisa tetap di tanah. Saya mengubah prinsip ini menjadi aturan pribadi. Bangkitlah dengan cepat. Lakukan sesuatu segera yang menghubungkanmu kembali dengan disiplinmu. Jangan terlalu memikirkannya. Jangan berdebat. Bertindaklah, karena semakin cepat kamu bertindak, semakin sedikit ruang yang akan dimiliki rasa bersalah untuk mengakar, dan semakin kuat kebiasaan untuk bergerak maju. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus mengabaikan emosimu. Saya mengatakan bahwa kamu tidak menggunakannya sebagai alasan. Karena jika rasa sakit menjadi alasan, kamu akan terjebak di sana dan waktu tidak menunggu. Kebiasaan ini telah menyelamatkanku berulang kali. Itu membawaku kembali ke jalur ketika tampaknya saya sudah hilang. Itu mengingatkan saya bahwa saya manusia, ya, tetapi saya juga bertanggung jawab. Bahwa saya bisa gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Dan bahwa setiap jatuh, jika saya menghadapinya dengan baik, bisa menjadi pintu ke tingkat yang lebih tinggi. Hari ini saya tidak membutuhkan hari untuk kembali. Terkadang cukup 1 menit kejernihan, 1 isyarat, 1 keputusan. Karena perbedaan antara pria biasa dan pria luar biasa tidak terletak pada seberapa sering mereka jatuh, tetapi pada kecepatan mereka bangkit kembali. Saya memilih untuk menjadi pria yang mengelap debu, yang berdiri kembali, meskipun sakit, meskipun sendirian, meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Karena saya tahu bahwa setiap kali saya bangkit lebih cepat, saya menjadi lebih kuat, lebih dapat diandalkan,
dan lebih sulit untuk dihentikan. Dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Prinsip ketujuh yang mengubah cara saya hidup adalah belajar untuk bergerak, bahkan ketika saya tidak ingin, untuk bekerja tanpa bergantung pada motivasi. Karena saya mengerti bahwa jika disiplin saya terikat pada emosi saya, maka emosi saya akan selalu memutuskan untuk saya. Dan suasana hati itu tidak stabil. Suatu hari kamu merasa kuat dan energik, keesokan harinya kamu lelah dan tanpa arah. Jika kamu tidak belajar untuk bertindak tanpa perlu merasa terinspirasi, kamu akan menghabiskan hidupmu terjebak dalam roller coaster emosional, di mana kamu tidak pernah memiliki kendali. Selama bertahun-tahun saya bersembunyi di balik alasan-alasan halus. Saya berkata, hari ini saya tidak siap, lebih baik saya mulai besok. Saya perlu merasa lebih baik untuk melakukannya dengan baik. Saya tidak ingin memaksakan diri karena tidak akan sempurna. Dan di balik semua kalimat itu ada satu hal yang sama. Ketakutan akan usaha yang konstan, ketakutan akan ketidaknyamanan, ketakutan untuk menghadapi diri sendiri di hari-hari kelabu, ketika segala sesuatu di dalam diri saya meminta untuk menyerah, sampai saya menemukan kebenaran yang keras, tetapi membebaskan. Jika kamu hanya bertindak ketika kamu merasa baik, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang berharga. Hari itu saya membuat perjanjian dengan diri saya sendiri. Saya akan memenuhi meskipun tidak ingin. Saya akan maju meskipun merasa lelah. Saya akan bekerja meskipun pikiran saya berteriak untuk menunda. Bukan karena saya terbuat dari besi, bukan karena saya tidak merasakan, tetapi karena tujuan saya lebih berat daripada emosi saya, dan mimpi saya layak lebih dari sekadar alasan saya. Dan sejak saat itu saya mulai membuat keputusan berdasarkan apa yang harus dilakukan, bukan berdasarkan apa yang ingin saya lakukan. Pada awalnya itu sulit. Pekerjaan terasa kosong, mekanis, tanpa emosi, tetapi seiring berjalannya waktu pengulangan itu berubah menjadi kepercayaan. Karena setiap kali saya bertindak tanpa keinginan, saya membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak lagi menjadi budak dari impuls saya. Saya menemukan bahwa saya bisa bergerak dengan rasa sakit, dengan kelelahan, dengan ketakutan, dan pengalaman itu memberi saya kebebasan. Kebebasan untuk tidak bergantung pada motivasi, kebebasan untuk mengetahui bahwa saya bisa menopang diri saya hanya dengan komitmen saya. Hari ini saya tidak lagi bertanya apakah saya merasa termotivasi. Saya bertanya apakah saya memiliki kata-kata, karena motivasi datang dan pergi, tetapi disiplin tetap ada. Itu yang menopangmu ketika segalanya runtuh, yang mendorongmu ketika tidak ada kejelasan, yang membuatmu tetap teguh ketika rasa malas ingin menguasaimu. Ketika kamu belajar untuk bergerak tanpa bergantung pada perasaan baik, kamu melintasi batas yang sangat sedikit yang melintasi. Batas mereka yang membuat sejarah. Saya tidak lagi mencari inspirasi untuk memulai. Saya menemukan inspirasi dalam tidak berhenti. Karena pada akhirnya apa yang mendefinisikan seorang pria bukanlah bagaimana perasaannya, tetapi apa yang dilakukannya dengan perasaannya. Dan saya memilih untuk bertindak dengan ketakutan, dengan rasa kantuk, dengan keraguan, tetapi tetap bertindak. Sementara banyak orang menunggu untuk merasa siap, saya sudah maju dalam diam, tanpa henti. Dan itulah perbedaan sejati, karena pria yang menguasai tindakan tanpa rangsangan, menguasai hidupnya. Dan ketika kamu mencapai titik itu, tidak ada kemunduran yang mungkin, hanya kemajuan, mantap, konstan, dan tak terhentikan. Prinsip kedelapan yang mengubah hidup saya adalah belajar untuk tetap berada dalam ketidaknyamanan tanpa mencari jalan keluar yang cepat. Karena disitulah, tepat di tanah kasar yang semua orang berusaha hindari, disitulah pertumbuhan sejati terjadi. Namun, kebanyakan orang melarikan diri. Mereka berlindung dalam distraksi, dalam alasan, dalam kesenangan instan yang membius untuk sementara, tetapi tidak menyelesaikan apapun. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kenyamanan, yang memuliakan pemuasan instan, yang mengajarkan kita untuk melarikan diri dari setiap ketidaknyamanan. Dan kenyataannya adalah tidak ada yang berharga yang dibangun dari kenyamanan. Semua yang benar-benar penting, karakter, kekuatan, arah, lahir di tanah tidak nyaman yang dihindari oleh kebanyakan orang. Saya sendiri menghabiskan bertahun-tahun melarikan diri.
Saya menghindari percakapan sulit karena tidak ingin merasa tidak nyaman. Saya menunda tugas berat karena membosankan. Saya meninggalkan rutinitas ketika pengulangan membuat saya lelah. Saya melompat dari satu hal ke hal lainnya, mencari untuk merasa baik, mencari percikan emosi yang mengembalikan energi saya. Tetapi pencarian itu adalah perangkap karena membuat saya tetap dangkal, lemah, rapuh di hadapan angin apapun. Hingga suatu hari saya lelah menjadi begitu rentan, saya muak merasa bahwa kesulitan apapun bisa menghancurkan saya, dan saya memutuskan untuk tetap dalam usaha, dalam rasa sakit, dalam rutinitas monoton, dalam kebenaran yang menyakitkan, tanpa melarikan diri atau mengalihkan perhatian. Disitulah saya menemukan sesuatu yang kuat. Ketidaknyamanan bukanlah musuh saya, itu adalah guru saya. Itu menunjukkan kepada saya apa yang kurang, itu menghadapi saya dengan apa yang telah saya hindari, itu memaksa saya untuk melihat batasan saya sendiri. Dan jika saya tetap cukup lama, jika saya bernapas dan bertahan, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Karena siapa yang belajar untuk tetap dalam ketidaknyamanan tanpa melarikan diri, mengembangkan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh rintangan eksternal manapun. Dia tidak lagi membutuhkan hidup untuk mudah, karena dia sendiri telah menjadi sulit untuk dikalahkan. Saya mulai menerapkan pelajaran ini dalam segala hal. Ketika saya tidak ingin berlatih, saya tetap berlatih. Ketika kecemasan menyerang saya tidak berlari untuk menutupinya dengan media sosial atau makanan. Saya tetap di sana merasakannya sampai berlalu. Ketika sesuatu menyakitkan, saya tidak menyembunyikannya di balik kalimat motivasi yang indah. Saya menghadapinya. Dan setiap kali saya keluar dari sisi lain, saya merasa lebih menguasai diri, lebih solid, karena saya tidak lagi bergantung pada pelarian untuk bertahan hidup. Ambang rasa sakit saya berubah. Apa yang sebelumnya membuat saya tertegun, sekarang hampir tidak menggoyahkan saya. Apa yang sebelumnya membuat saya lumpuh, sekarang mendorong saya. Saya mengerti bahwa segala sesuatu yang berharga ada di balik batasan tidak nyaman itu. Kebiasaan yang mengubah, percakapan yang mengguncangmu, proses yang membawa hasil yang tahan lama, semuanya terasa tidak nyaman pada awalnya. Tetapi jika kamu memiliki keberanian untuk tetap di sana, bernapas, dan bertahan tanpa melarikan diri, kamu menjadi seorang pria yang tidak lagi hidup mencari kenyamanan, tetapi melakukan apa yang benar. Hari ini saya memiliki keyakinan yang jelas. Jika itu menyakitkan, itu karena penting. Jika itu tidak nyaman, itu karena saya berada di batas level berikutnya. Dan jika saya memilih untuk tidak melarikan diri, batas itu akan pecah. Ketidaknyamanan bukanlah hukuman. Itu adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat, sebuah pintu yang dihindari oleh kebanyakan orang. Itulah sebabnya mereka juga tidak berhasil melaluinya. Tetapi jika kamu memutuskan untuk tetap di sana, bertahan, dan maju, kamu akan menemukan dirimu yang bahkan tidak kamu bayangkan. Pria itu tidak lagi melarikan diri, tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menyerah. Dia hanya maju, meskipun menyakitkan, terutama ketika menyakitkan. Karena pada titik itu adalah di mana kebebasan sejati mulai lahir. Prinsip kesembilan yang mengubah saya sepenuhnya adalah menerima bahwa saya tidak perlu seseorang untuk memahami saya. Saya tidak perlu persetujuan mereka atas keputusan saya, memahami mengapa saya memilih yang sulit, mengapa saya menetapkan batas, mengapa saya menuntut diri sendiri begitu banyak, atau bahkan mengapa saya menjauh di waktu tertentu. Dalam perjalanan ini, untuk membangun diri yang sejati, kamu akan dikritik, kamu akan dihakimi, disalahartikan, dituduh. Dan jika kamu tidak belajar untuk hidup dengan itu, kamu akan berakhir menurunkan standar kamu, menyesuaikan diri untuk cocok dalam mediokritas yang tidak pernah menjadi milikmu. Tetapi jika kamu memutuskan untuk maju meskipun tidak ada yang memahami, maka kamu membebaskan diri karena kamu berhenti berjalan untuk menyenangkan dan mulai berjalan untuk menjadi otentik. Selama bertahun-tahun, saya berusaha untuk membenarkan diri. Saya mencoba menjelaskan disiplin saya, meyakinkan orang lain bahwa usaha saya berharga, membuktikan bahwa cara hidup saya masuk akal, dan tentu saja, apa yang saya terima sebagian besar adalah ejekan, ketidakpercayaan, kritik.
Mereka mengatakan bahwa saya berlebihan, bahwa saya kehilangan hal-hal baik dalam hidup, bahwa saya terasing. Itu menyakitkan, tetapi suatu hari saya memahami bahwa yang benar-benar melukai bukanlah kurangnya pemahaman, tetapi kebutuhan saya sendiri untuk disetujui. Itu adalah titik balik. Sejak saat itu saya berhenti meminta izin, berhenti memberikan penjelasan yang tidak perlu, belajar untuk mengatakan tidak tanpa pembenaran, untuk mempertahankan disiplin saya dalam diam, untuk menyimpan rencana saya tanpa mengeksposnya, karena kedamaian saya tidak lagi bergantung pada pemahaman orang lain tentang langkah-langkah saya, tetapi pada saya yang tahu bahwa langkah-langkah itu benar. Itu tergantung pada saya dapat melihat diri saya di cermin dan merasakan konsistensi dengan pilihan saya. Dan percayalah, perasaan konsistensi itu lebih berharga daripada tepuk tangan apapun. Seiring waktu saya berbicara lebih sedikit dan menunjukkan lebih sedikit. Saya tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa saya serius. Siapapun yang ingin menemani saya, dipersilakan. Siapapun yang tidak, silakan tetap menonton, karena jalan saya tidak lagi terbuka untuk pemungutan suara. Saya memahami bahwa siapapun yang menghabiskan energinya untuk membenarkan diri, akhirnya hidup dalam kehidupan yang dirancang oleh orang lain. Saya tidak datang untuk menyesuaikan diri. Saya datang untuk memenuhi misi, meskipun misi itu membuat saya sendirian. Dan dalam kesendirian itulah saya paling kuat. Disitulah saya mengasah karakter saya. Disitulah saya membuktikan bahwa saya tidak perlu persetujuan, hanya kejelasan, disiplin, dan keberanian. Hari ini saya hidup dengan aturan sederhana. Jika jiwaku menyetujuinya, saya tidak perlu orang lain menyetujuinya. Saya tidak membuang waktu meyakinkan siapapun yang tidak ingin melihat. Saya tidak menghabiskan energi menjelaskan apa yang bagi saya jelas. Saya berjalan dalam diam, teguh, dengan tujuan. Karena ketika kamu berhenti membutuhkan pemahaman, sesuatu di dalam dirimu terlepas. Kamu menemukan kekuatan yang memungkinkanmu untuk maju tanpa distraksi, tanpa kebisingan, tanpa ketakutan. Sebuah kekuatan yang tidak diwariskan, yang tidak diajarkan, hanya diperoleh dengan berjalan dalam kesendirian, menjaga arah meskipun semua orang berpikir bahwa kamu salah. Dan tepat di sana, ketika tidak ada yang mengerti kamu, adalah saat kamu akhirnya mengerti siapa dirimu. Prinsip ke-10 dan mungkin yang paling kuat dari semuanya adalah memahami bahwa apa yang kubutuhkan sudah ada di dalam diriku. Bukan di luar, bukan dalam kondisi di sekitarku, bukan dalam bantuan orang lain, tetapi dalam keputusanku untuk bertahan ketika tidak ada yang tersisa. Dalam kemauan itu untuk terus berjalan bahkan di tengah kelelahan, ketakutan, atau keraguan. Dan kepastian itu tidak kau temukan saat dikelilingi tepuk tangan. Kau menemukannya ketika kau sendirian, berhadapan dengan dirimu sendiri, ketika tidak ada yang mengangkatmu atau memotivasimu. Dan tetap saja, kau memilih untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Hidupku berubah ketika aku berhenti menunggu sesuatu yang eksternal bersesuaian agar aku bisa maju. Aku berhenti menunggu kesempatan sempurna tiba. Seseorang memberi isyarat padaku, lingkungan berpihak padaku. Hari itu aku mengerti bahwa jika aku menginginkan sesuatu, aku harus membangunnya. Jika itu menyakitiku, aku harus mengubahnya. Jika aku kekurangan sesuatu, aku harus mencarinya. Dan jika aku jatuh, aku harus bangkit karena tidak ada yang akan datang melakukannya untukku. Dan meskipun kebenaran ini bisa menyakitkan, itu juga yang paling membebaskan. Ketika aku menjadikannya bagian dari diriku, sesuatu menyala. Aku mulai bergerak dengan urgensi, memangkas yang tidak perlu, berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak menambah nilai. Aku bekerja dalam diam dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa segalanya tergantung padanya. Dan meskipun jalannya panjang dan berat, aku juga menemukan bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang benar-benar mengubah. Karena sementara yang lain menunggu keajaiban, aku memilih untuk menjadi keajaiban itu sendiri. Ya, ada malam-malam di mana segalanya tampak mustahil. Hari-hari di mana kelelahan lebih berat daripada motivasi. Saat-saat di mana kau melihat sekeliling dan tidak ada siapapun. Tapi disitulah kuncinya. Jika kau memutuskan untuk maju di saat-saat itu,
Jika kau percaya pada dirimu sendiri, bahkan ketika kau hancur, jika kau bertindak meskipun semuanya bergetar di dalam, kau menemukan sesuatu yang tidak diajarkan siapapun padamu. Bahwa kau bisa lebih dari yang kau kira. Bahwa kau tidak perlu kesempurnaan, hanya tekad. Bahwa kau tidak perlu tepuk tangan, hanya integritas dan api batin yang tidak padam. Itulah titik tidak bisa kembali. Ketika kau mengerti bahwa kaulah penopangmu sendiri, pemandumu sendiri, jawabanmu sendiri, kau tidak lagi butuh penopang eksternal. Kesendirian tidak lagi menjadi musuh dan berubah menjadi guru. Karena jika kau bisa bertahan dengan dirimu sendiri, kau bisa bertahan dengan segalanya. Dunia mungkin goyah, orang-orang mungkin pergi, keadaan mungkin runtuh, tapi kau tetap berdiri. Kau tidak lagi bergantung, kau memutuskan. Kau tidak lagi bermimpi, kau mengeksekusi. Kau tidak lagi lari, kau menghadapi. Itulah pria yang mengubah takdirnya, yang berjuang sendirian, yang tidak menunggu, yang memilih untuk terus berjalan meski tanpa saksi. Dan ketika kau sampai di sana, tidak ada jalan mundur, karena kau memahami sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang selama ini kau cari tidak pernah ada di luar, selalu ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu mempercayainya, memutuskannya, dan berjalan tanpa henti sampai akhir. Pada akhirnya, bertahan sendirian bukanlah hukuman, itu adalah hak istimewa. Itu adalah kesempatan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada orang di sekitarmu. Ketika kau tidak memiliki dukungan selain kata-katamu sendiri. Dan disitulah, tepat disitulah, kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun darimu ditempa. Jika pesan ini bergema denganmu, berlanggananlah dan temani kami setiap minggu. Ini adalah ruang bagi mereka yang memilih untuk tumbuh, meskipun jalannya sulit, meskipun dalam diam. Tuliskan di komentar, aku bisa bertahan sendirian, karena deklarasi singkat dan tegas itu adalah awal dari segalanya.